Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Yukestin. Saya mahasiswa PJJ Komunikasi Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas teori komunikasi digital tentang manajemen privasi komunikasi di media sosial yang saya gunakan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apa itu teori manajemen privasi? Communication Privacy Management atau CPM dikembangkan oleh Sandra Petronio untuk menjelaskan bagaimana orang membuat keputusan tentang apa yang diungkapkan dan apa yang dirahasiakan. Informasi privat adalah sesuatu yang kita miliki dan kita kontrol. Batasan privat adalah garis antara informasi publik dan rahasia. Aturan privasi adalah kriteria yang kita gunakan untuk berbagi. Yang pertama, mari kita bahas tentang kepemilikan dan kontrol informasi. Dalam perspektif CPM, saya memandang informasi mengenai aktivitas keseharian saya bukan sekedar data, melainkan informasi privat yang saya miliki sepenuhnya atau biasa yang disebut dengan Private Information Ownership. Sebagai pemilik, saya memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan aturan privasi mengenai siapa saja yang boleh mengakses informasi tersebut. Hal ini tercermin dari perbedaan pengaturan privasi yang saya terapkan secara sadar di akun Facebook dan WhatsApp saya. Di Facebook, saya membagikan berbagai informasi kegiatan yang saya lakukan, antara lain seperti kegiatan berorganisasi, kuliah sambil bekerja, belajar desain, dan membangun personal branding. Sedangkan di WhatsApp, saya hanya menggunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang saya kenal dan keluarga saya, sehingga pengaturan privasi yang saya gunakan lebih privat. Di Facebook, saya menggunakan pengaturan publik, yang secara teoritis menciptakan sebuah batasan kolektif. Melalui pengaturan publik, saya mengundang audiens masuk ke lingkaran informasi yang saya bagikan. Yang kedua, tagging atau menandai, menjadikan teman sebagai CEO owner informasi. Tujuan saya melakukan itu adalah untuk memperluas jangkauan edukasi dan pengaruh pemberdayaan sosial. Seperti screenshot postingan di samping saya ini, selain membagikan postingan secara publik, saya juga sering menandai teman saya. Dalam teori CPM, ini adalah cara saya melakukan koordinasi batasan, di mana saya mengajak teman-teman saya menjadi CEO owner atau pemilik bersama atas postingan saya yang salah satunya adalah tentang cerita sukses kegiatan migran ini, sehingga jangkauan edukasi kita menjadi lebih luas. Di Facebook, saya juga memperbolehkan teman menandai saya dalam status mereka, sehingga akun yang saya miliki lebih dikenal orang lain. Permeabilitas batasan atau boundary permeability. Batasan privasi saya di Facebook bersifat tipis. Hal ini sengaja saya lakukan agar informasi yang saya posting mengenai keberhasilan pekerja migran Indonesia atau PMI dalam berorganisasi, mengasah skill desain, dan menempuh kuliah online dapat menembus tembok privasi dan menjangkau masyarakat luas. Sebagai contoh, di samping saya ini adalah postingan saya di Facebook. Kriteria keputusan kontekstual. Keputusan diambil berdasarkan kriteria kontekstual, di mana saya melihat media sosial sebagai lingkungan sosial yang tepat untuk membangun citra positif, bahwa usia dan status bukan penghalang untuk maju. Sebagai contoh, berikut ini adalah profil saya dan beberapa teman saya yang mempunyai followers lebih dari 1.000 pengikut. Berbagai aneka macam postingan yang mereka unggah di Facebook memiliki berbagai dampak masing-masing dari setiap postingan. Berbeda secara diametral, di WhatsApp saya menerapkan manajemen privasi yang lebih ketat untuk melindungi ruang privat saya. Batasan personal atau personal boundary, saya mempertahankan informasi tertentu seperti status keberadaan saya atau aktivitas real time dalam batasan personal yang tidak dibagikan kepada publik.
Permeabilitas batasan. Batasan di WhatsApp saya bersifat tebal dengan membatasi audiens status hanya pada orang terpercaya dan menonaktifkan laporan dibaca. Saya menutup akses informasi bagi pihak luar agar tidak terjadi kebocoran informasi yang tidak diinginkan. Koordinasi dan turbulensi batasan. Strategi mematikan centang biru adalah upaya saya untuk mengatur koordinasi batasan yang jelas. Saya tidak ingin terjadi turbulensi batasan, yaitu konflik atau kesalahpahaman akibat pemikiran orang lain yang ingin pesan mereka segera dibalas. Dengan aturan ini, saya memitigasi resiko munculnya pemikiran negatif saat saya sedang fokus bekerja atau kuliah. Berikut ini adalah gambar pengaturan privasi yang saya gunakan di WhatsApp. Rasio resiko keuntungan dan dialektika manajemen. Seluruh pengaturan ini didasarkan pada kriteria rasio resiko keuntungan. Yang pertama, di Facebook, keuntungannya adalah inspirasi dan personal branding sehingga saya bersedia mengambil resiko keterbukaan. Yang kedua, di WhatsApp, resiko miskomunikasi dan gangguan privasi jauh lebih besar sehingga saya memilih untuk menutup akses. Yang ketiga, perlindungan hak, melindungi hak untuk merespon pesan sesuai ketersediaan waktu pribadi saya. Yang keempat, filter dampak, menyaring interaksi negatif agar tidak mengganggu proses belajar dan bekerja saya. Kriteria keputusan GPM. Manajemen privasi yang cerdas memungkinkan kita untuk, yang pertama, tetap menjadi agen perubahan sosial di Facebook. Yang kedua, tetap menjaga ketenangan mental dan fokus di WhatsApp. Yang ketiga, mengelola peran ganda sebagai pekerja dan mahasiswa dengan efektif. Sebagai kesimpulan berdasarkan paparan tadi, manajemen privasi yang saya lakukan merupakan manifestasi nyata dari dialektik manajemen, yaitu ketegangan konstan antara keinginan untuk mengungkapkan atau disclosure dan keinginan untuk menyembunyikan atau privasi. Melalui pengaturan batasan yang berbeda ini, saya berhasil mengelola privasi saya secara efektif tanpa mengorbankan peran sosial saya sebagai mahasiswa maupun pekerja migran. Itulah kesimpulan dari materi manajemen privasi komunikasi hari ini. Saya berharap video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami tentang cara individu atau organisasi mengelola, melindungi, dan memutuskan kapan informasi pribadi harus diungkapkan atau disembunyikan. Jika ada bagian yang kurang jelas atau ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.